1 Samuel 2. Hana berdoa serta berkata, "Hatiku bersukaria di dalam Yahweh, tanduk kekuatanku telah ditinggikan di dalam Yahweh. Mulutku telah dibuka lebar-lebar atas musuh-musuhku, karena aku bersuka cita di dalam keselamatanmu. Tidak ada yang kudus seperti Yahweh, karena tidak ada yang lain kecuali Engkau. Ya, tidak ada batu karang yang seperti Elohim kita. Janganlah membual dengan perkataan sombong, dan janganlah keangkuhan keluar dari mulutmu. Karena Yahweh, dialah Elohim yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan ditimbang. Busur-busur orang perkasa dipatahkan, dan mereka yang tersandung berikat pinggang kekuatan. Mereka yang dulu kenyang telah mempekerjakan dirinya sendiri demi roti, dan yang dulu kelaparan sudah tidak lapar lagi. Sementara yang dulu mandul telah melahirkan 7 anak, dan ia yang mempunyai banyak anak telah menjadi lemah. Yahweh lah yang mematikan dan menghidupkan. Dia yang menurunkan ke alam maut, dan Dia pula yang mengangkat. Yahweh lah yang membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan juga mengangkat tinggi. Dia mengangkat yang miskin dari debu. Dia meninggikan yang berkekurangan dari timbunan kotoran, untuk membuat mereka duduk bersama para bangsawan. Ya, Dia membuat mereka mewarisi tahta kemuliaan, karena pilar-pilar bumi adalah kepunyaan Yahweh, dan Dia meletakkan dunia di atasnya. Dia menjaga langkah orang-orang kudusnya, dan orang-orang fasik dibinasakan di dalam kegelapan, karena manusia tidak menjadi perkasa oleh kekuatannya sendiri. Mereka yang berbantahan dengan Yahweh akan hancur berkeping-keping. Dia akan mengguntur mereka dari langit. Yahweh menghakimi ujung-ujung bumi dan memberi kekuatan kepada rajanya, dan Dia meninggikan tanduk mereka yang diurapinya. Kemudian Elkana pulang ke rumahnya di Rama, dan anak laki-laki kecil itu melayani Yahweh di hadapan Imam Eli. Anak-anak lelaki Eli adalah anak-anak Dursila. Mereka tidak mengenal Yahweh. Dan kebiasaan para imam dengan bangsa itu adalah apabila seseorang mempersembahkan kurban, lalu pada saat daging itu sedang direbus, datanglah pelayan imam dengan pengait bergigi 3 di tangannya dan mencucukkannya ke dalam panci atau ceret atau periuk atau belanga. Semua yang telah terangkat oleh garpu itu akan diambil oleh imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah yang mereka lakukan terhadap semua orang Israel yang datang ke Silo. Bahkan sebelum mereka membakar lemak itu, pelayan imam telah masuk dan berkata kepada orang yang sedang mempersembahkan kurban, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak akan mengambil daging rebus dari kamu, melainkan mengambil yang mentah." Jika seseorang berkata kepada pelayan imam itu, "Biarlah mereka benar-benar membakar lemak itu terlebih dahulu, lalu ambillah sebanyak yang diinginkan hatimu," maka ia akan berkata, "Tidak, kamu harus memberikan itu kepadaku sekarang. Jika tidak, aku akan mengambilnya dengan paksa." Oleh karena itu, dosa dari orang-orang muda itu sangatlah besar di hadapan Yahweh, sebab manusia telah memandang rendah persembahan bagi Yahweh. Samuel sekarang melayani di hadapan Yahweh, seorang anak yang mengenakan baju efod dari kain linen. Ibunya membuatkan jubah kecil untuknya, dan setiap tahun ia membawakannya kepada Samuel ketika ia datang bersama suaminya untuk menyembelih kurban tahunan. Kemudian Eli memberkati Elkana dan istrinya serta berkata, "Yahweh memberikan kepadamu keturunan dari wanita ini karena doanya kepada Yahweh." Lalu mereka pulang ke tempat mereka. Ternyata Yahweh memperhatikan Hana, dan ia mengandung serta melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dan Samuel anak muda itu bertambah besar bersama Yahweh. Eli sudah sangat tua dan telah mendengar segala perbuatan anak-anaknya terhadap seluruh Israel. Bagaimana mereka tidur dengan wanita-wanita yang berkumpul di pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu? Aku telah mendengar tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari semua orang. Jangan begitu anak-anakku.
sebab laporan yang aku dengar itu tidak baik. Kalian menyebabkan umat Yahwe melakukan pelanggaran. Jika seorang manusia berdosa terhadap sesamanya, maka Elohim akan menghakiminya. Namun jika manusia berdosa terhadap Yahwe, siapakah yang dapat berdoa untuknya? Akan tetapi mereka tidak mendengarkan suara ayahnya, sebab Yahwe bermaksud hendak membuat mereka mati. Samuel, anak itu, terus semakin besar dan berkenan, baik di hadapan Yahwe maupun di hadapan manusia. Datanglah seorang abdi Elohim kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Yahwe, bukankah aku telah sungguh-sungguh menyatakan diri kepada keluarga leluhurmu ketika mereka masih berada di Mesir, di tempat kediaman Firaun? Bukankah aku memilih dia dari seluruh suku Israel untuk menjadi imam bagiku, untuk naik ke atas mezbahku, untuk membakar dupa, dan untuk mengenakan baju efod di hadapanku? Bukankah aku telah memberikan kepada keluarga leluhurmu semua persembahan bakaran dari umat Israel? Mengapa kamu memandang rendah terhadap kurbanku dan persembahan sajianku yang telah aku perintahkan di dalam tempat kediamanku? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku untuk membuat dirimu sendiri gemuk dengan yang terbaik dari segala kurban persembahan umatku? Sebab itu Yahwe Elohim Israel berfirman, sesungguhnya aku telah berfirman, keturunanmu dan keturunan leluhurmu akan berjalan di hadapanku sampai selamanya. Namun sekarang Yahwe berfirman, jauhlah hal itu daripadaku, sebab aku akan menghormati mereka yang menghormati aku, tetapi mereka yang merendahkan aku akan dipandang hina. Lihatlah, saatnya telah tiba, saat aku akan memotong lenganmu dan lengan keturunan leluhurmu hingga putus, sehingga tidak ada lagi orang yang berusia lanjut di antara kaum keluargamu. Engkau akan melihat kesedihan di kediamanku, semua yang telah Yahwe berikan kepada Israel, dan di antara kaum keluargamu tidak akan ada orang yang lanjut usianya. Orang-orang kepunyaanmu yang tidak aku lenyapkan dari mezbahku akan menyebabkan matamu kabur dan mendukakan jiwamu. Maka seluruh keturunanmu yang sangat banyak itu akan mati muda. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yang akan menimpa atas kedua anak laki-lakimu, atas Hofni dan Pinehas. Dalam satu hari yang sama, mereka berdua akan mati. Aku akan membangkitkan bagi diriku sendiri seorang imam yang setia. Ia akan melakukan segala yang ada di dalam hatiku dan di dalam jiwaku. Aku akan membangkitkan baginya suatu keturunan yang teguh, dan ia akan berjalan di hadapan orang yang kuurapi sampai selamanya. Dan akan terjadi, setiap orang yang tertinggal dalam keturunanmu akan datang bersujud kepadanya demi mendapatkan sekeping uang perak dan seketul roti. Mereka akan berkata, mohon terimalah aku ke dalam salah satu jabatan imam untuk makan sekerat roti.